Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabiun. Salam olahraga jaya. Perkenalkan, nama saya Diva Jara Safira, NPM 21130510662. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Surisman MPD selaku pembimbing 1, yang terhormat Bapak Johan Siswoyo MPD selaku pembimbing 2, dan yang terhormat Bapak Dr. Andes Dwi Priyono MPD selaku pembahas. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Hubungan Kekuatan Otot Lengan dan Power Tungkai dengan Kemampuan Jamsud pada Permainan Bola Basket di Ekstrakurikuler SMA Negeri 2 Tulang Buang Tengah. Yang pertama adalah latar belakang. Pendidikan jasmani adalah bagian penting dari sistem pendidikan yang mendukung perkembangan fisik, mental, dan sosial siswa melalui aktivitas olahraga, meningkatkan kebugaran, keterampilan, serta membentuk karakter sportif dan sehat. Melalui berbagai aktivitas fisik dan olahraga yang terstruktur, siswa dapat mengenali, mengasah, dan mengembangkan potensi diri dalam berbagai cabang olahraga sesuai dengan minat dan kemampuannya. Bola basket menjadi salah satu olahraga favorit di kalangan pelajar dan mahasiswa, karena tidak hanya menyenangkan, tetapi juga bermanfaat bagi perkembangan fisik dan sosial. Banyaknya klub dan kompetisi di berbagai jenjang pendidikan menunjukkan tingginya minat terhadap olahraga ini. Dalam permainan bola basket, kerja sama tim dan strategi menjadi kunci utama keberhasilan, karena setiap pemain harus berkoordinasi dengan baik untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu, kondisi fisik yang prima sangat berpengaruh terhadap performa di lapangan, mendukung keterampilan, daya tahan, serta meningkatkan peluang meraih prestasi. Latar belakang. Kondisi fisik yang prima merupakan faktor utama dalam pencapaian prestasi atlet, karena mempengaruhi kemampuan teknik, taktik, serta aspek mental saat bertanding. Dalam basket, hampir semua aspek kondisi fisik seperti daya tahan, kekuatan, kecepatan, kelincahan, power, dan keseimbangan memiliki peran penting dalam mendukung performa pemain di lapangan. Jumpsuit menjadi salah satu teknik shooting yang penting karena dilakukan dengan lompatan, kemungkinan pemain melepaskan bola pada titik tertinggi untuk meningkatkan akurasi dan menghindari hadangan lawan. Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara, dengan pelatih ekstrakurikuler bola basket di SMA Negeri 2 Tulang Buang Tengah, terdapat permasalahan yang sering terjadi, yaitu kegagalan dalam melakukan jumpsuit secara efektif. Yang pertama, tembakan yang tidak maksimal. Kedua, sering mengalami airball karena kurangnya tenaga dalam dorongan saat menembak. Ketiga, pemain juga lebih cepat lelah saat melakukan jumpsuit berulang kali, sehingga konsistensi tembakan sulit dipertahankan. Keempat, lompatan yang kurang maksimal mengakibatkan akurasi tembakan menurun dan tembakan mudah diblok oleh lawan karena bola dilepaskan pada ketinggian yang tidak optimal. Identifikasi masalah. Identifikasi permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya tenaga beberapa siswa dalam mendorong saat menembak sehingga sering mengalami airball. Yang kedua, beberapa pemain lebih cepat lelah saat melakukan jumpsuit berulang kali. Ketiga, beberapa siswa belum memiliki lompatan yang maksimal yang mengakibatkan akurasi tembakan menurun dan mudah diblok oleh lawan. Selanjutnya, batasan masalah. Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Hubungan kekuatan otot lengan dan power tungkai dengan kemampuan jumpsuit pada permainan bola basket di ekstrakurikuler SMA Negeri 2 Tulang Buang Tengah. Rumusan masalah. Yang pertama,
Apakah terdapat hubungan antara kekuatan otot lengan dengan kemampuan jumpsuit pada permainan bola basket di ekstrakurikuler SMA Negeri 2 Tulang Buang Tengah? Yang kedua, apakah terdapat hubungan antara power tungkai dengan kemampuan jumpsuit pada permainan bola basket di ekstrakurikuler SMA Negeri 2 Tulang Buang Tengah? Yang ketiga, apakah terdapat hubungan antara kekuatan otot lengan dan power tungkai dengan kemampuan jumpsuit pada permainan bola basket di ekstrakurikuler SMA Negeri 2 Tulang Buang Tengah? Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama adalah untuk mengetahui hubungan antara kekuatan otot lengan dengan kemampuan jumpsuit pada permainan bola basket di ekstrakurikuler SMA Negeri 2 Tulang Buang Tengah. Yang kedua, untuk mengetahui hubungan antara power tungkai dengan kemampuan jumpsuit pada permainan bola basket di ekstrakurikuler SMA Negeri 2 Tulang Buang Tengah. Yang ketiga, untuk mengetahui hubungan antara kekuatan otot lengan dan power tungkai dengan kemampuan jumpsuit pada permainan bola basket di ekstrakurikuler SMA Negeri 2 Tulang Buang Tengah. Manfaat penelitian. Yang pertama, bagi pelatih. Manfaat penelitian bagi pelatih yaitu untuk memberikan wawasan tentang pentingnya kekuatan otot lengan dan power tungkai dalam jumpsuit, serta membantu merancang program latihan yang lebih efektif. Yang kedua, bagi atlet. Bagi atlet yaitu untuk menjadi referensi untuk memahami pentingnya kondisi fisik dalam jumpsuit, sehingga dapat meningkatkan motivasi berlatih secara terstruktur. Dan yang ketiga yaitu bagi Universitas Lampung, yaitu guna menjadi referensi akademik dan kontribusi dalam pengembangan ilmu keolahragaan, khususnya terkait faktor yang mempengaruhi jumpsuit. Pendidikan olahraga. Olahraga yang dijalankan lembaga pendidikan, terutama di sekolah, bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pendidikan secara menyeluruh. Kegiatan olahraga tidak hanya sekedar pelengkap, melainkan merupakan bagian integral dari pendidikan itu sendiri. Menurut Sidentop, Hesti, dan Mars 2011, tujuan utama pendidikan olahraga adalah membentuk siswa menjadi individu yang utuh. Proses ini bertujuan untuk membantu mereka berkembang menjadi pribadi yang terampil, kompeten, dan memiliki literasi yang baik, sekaligus aktif dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, belajar motorik. Menurut Tarigan Herman 2019, belajar terwujud melalui respon muskular yang diekspresikan dalam gerakan tubuh. Dalam proses belajar gerak, fokusnya adalah pada pola-pola gerak yang terkait dengan keterampilan tertentu seperti gerakan yang diperlukan dalam berbagai jenis olahraga. Menurut Anita Jeherau, gerak tubuh atau motorik diklasifikasikan ada 6 gerak, yaitu yang pertama gerak refleks, kedua gerak dasar fundamental, ketiga kemampuan perseptual, keempat kemampuan fisik, kelima keterampilan gerak, keenam komunikasi non-kondusif. Tahap belajar gerak dibagi menjadi 3, yaitu kognitif, asosiatif, dan otomatisasi. Selanjutnya, kondisi fisik. Kondisi fisik merupakan faktor penting yang mendasari peningkatan prestasi seorang atlet, bahkan menjadi dasar awal yang menentukan keberhasilan dalam olahraga prestasi. Menurut Harsono 2015, kondisi fisik adalah kemampuan fungsional dari seluruh sistem tubuh yang memungkinkan prestasi atlet semakin meningkat. Kemampuan fisik yang baik sangat diperlukan untuk mendukung aktivitas psikomotor karena gerakan yang terampil hanya dapat dilakukan jika kondisi fisik atlet memadai. Menurut Bompa yang dikutip oleh Harsono 2015, komponen dasar dari biomotor olahragawan meliputi kekuatan, ketahanan, kecepatan, koordinasi, dan fleksibilitas. Beberapa komponen lainnya merupakan perpaduan dari beberapa komponen dasar tersebut, sehingga menentukan istilah tersendiri. Contohnya,
Power merupakan hasil kombinasi antara kekuatan dan kecepatan, sedangkan kelincahan merupakan gabungan antara kecepatan dan koordinasi. Kekuatan otot lengan. Menurut Faki dan Berlian 2019, kekuatan otot lengan adalah kemampuan seseorang dalam memanfaatkan otot lengan secara maksimal untuk menjalankan fungsinya secara efektif. Dalam melakukan tembakan, terdapat berbagai jenis variasi seperti tembakan bebas, tanpa melompat, tembakan dengan melompat atau jump shoot, dan layup. Teknik-teknik tersebut berkaitan erat dengan keterampilan dasar lainnya termasuk kekuatan lengan. Menurut Hasim dan Haris 2021. Power tungkai. Menurut Harman 2019, daya ledak otot tungkai merupakan kemampuan otot dalam mengarahkan kekuatan secara tepat dalam waktu singkat guna memberikan momentum optimal pada tubuh. Power tungkai dapat meningkatkan performa atlet dengan memaksimalkan kemampuan melompat, berlari, dan bergerak secara cepat selama pertandingan. Selain itu, meningkatkan akurasi dan efektivitas gerakan di mana pemain dalam melakukan gerakan eksplosif seperti jump shoot dan layup dengan lebih optimal. Salah satu penetapan daya ledak otot tungkai dalam permain bola basket adalah teknik jump shoot. Selanjutnya masuk ke dalam bola basket. Menurut Saisuddin dan Syahid Agil RM 2019, permainan ini terdiri dari 2 tim, masing-masingnya beranggotakan 5 orang yang bertanding untuk mencetak poin dengan memasukkan bola ke dalam keranjang lawan sekaligus berupaya mencegah lawan mencetak poin ke keranjang tim sendiri. Menurut Bazanos dan Ranama 2015, kerjasama tim memiliki peran penting dalam permainan bola basket untuk mengalahkan lawan. Pemenang pertandingan bola basket ditentukan berdasarkan tim yang berhasil mencetak poin lebih banyak hingga akhir waktu permainan. Beberapa teknik dasar yang perlu dipelajari antara lain rebound, menangkap dan mengoper bola atau catching dan passing, pivot, menggiring bola atau dribbling, serta menembak bola atau shooting. Selanjutnya terdapat jump shoot. Menurut Saisuddin dan Syahid ARM 2019, jump shoot merupakan suatu teknik tembakan yang dilakukan dengan disertai lompatan. Menurut Struzik 2014, jump shoot merupakan jenis tembakan yang paling sering digunakan dalam permainan bola basket. Dengan rata-rata frekuensi mencapai 70%, salah satu variasi dari jump shoot dalam bola basket adalah tembakan 3 point. Tembakan ini sulit untuk dihalangi karena dilepaskan pada titik tertinggi lompatan vertikal penembak. Bagi atlet bola basket pemula, teknik jump shoot termasuk salah satu teknik yang sulit untuk dipelajari dan jarang dilakukan. Teknik ini memerlukan koordinasi gerak kaki dan tangan yang baik serta membutuhkan latihan dan disiplin. Selanjutnya masuk ke dalam penelitian relevan. 1. Sarti Dwi Putri dan Muhammad Syazali Rifki 2020 dengan judul penelitian kontribusi daya ledak otot tungkai dan kekuatan otot lengan terhadap kemampuan jump shoot pada permainan bola basket. Fatmu Tarsaf, Irfan Arifyanto, dan Fahmil Haris 2019 dengan judul penelitian pengaruh daya ledak otot tungkai terhadap kemampuan jump shoot atlet klub bola basket. Yang ketiga, Fadli Ihsan, Madri M, Nirwandi, dan Rifki Amra 2023 hubungan kekuatan otot tungkai dan otot lengan dengan kemampuan jump shoot bola basket. Kerangka berpikir. Menurut Adini Zahra Syahputri DKK 2023, kerangka berpikir merupakan landasan konseptual dalam penelitian yang disusun berdasarkan sintesis dan fakta observasi dan kajian kepustakaan. Yang pertama, kekuatan otot lengan berperan penting dalam meningkatkan akurasi dan jarak tembakan. Otot lengan juga memungkinkan pemain melepaskan tembakan dengan lebih stabil
mengontrol arah bola, serta menghasilkan tenaga yang cukup untuk mencapai sasaran. Kedua, power tungkai yang baik memungkinkan pemain mencapai titik lompatan tertinggi dengan stabil, sehingga memberikan sudut tembakan optimal dan mengurangi resiko tembakan di blok lawan. Ketiga, secara bersama dapat dilihat bahwa power tungkai berperan dalam menghasilkan lompatan maksimal untuk mendapatkan sudut tembakan optimal. Sedangkan kekuatan otot lengan membantu mengontrol bola dan meningkatkan akurasi tembakan. Hipotesis penelitian. Menurut Sugiono 2022, hipotesis merupakan suatu jawaban, sementara terdapat rumusan masalah penelitian yang telah disusun dalam bentuk pertanyaan. K1. Ada hubungan signifikan antara kekuatan otot lengan dan kemampuan jamsut pada permainan bola basket di ekstrakurikuler SMA Negeri 2 Tulang Bawang Tengah. K1. Tidak ada hubungan yang signifikan antara kekuatan otot lengan dan kemampuan jamsut pada permainan bola basket di ekstrakurikuler SMA Negeri 2 Tulang Bawang Tengah. K2. Adanya hubungan yang signifikan antara power tungkai dengan kemampuan jamsut pada permainan bola basket di ekstrakurikuler SMA Negeri 2 Tulang Bawang Tengah. Kedua, tidak adanya hubungan yang signifikan antara power tungkai dengan kemampuan jamsut pada permainan bola basket di ekstrakurikuler SMA Negeri 2 Tulang Bawang Tengah. K3, adanya hubungan yang signifikan antara kekuatan otot lengan dan power tungkai dengan kemampuan jamsut pada permainan bola basket di ekstrakurikuler SMA Negeri 2 Tulang Bawang Tengah. K3, tidak adanya hubungan yang signifikan antara kekuatan otot lengan dan power tungkai dengan kemampuan jamsut pada permainan bola basket di ekstrakurikuler SMA Negeri 2 Tulang Bawang Tengah. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian ini adalah korelasional yang bertujuan untuk menganalisis kecenderungan serta mengukur tingkat hubungan atau korelasi antara dua atau lebih variabel. Metode deskriptif korelasional bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan peristiwa atau kejadian yang sedang berlangsung pada saat penelitian, tanpa mempertimbangkan kondisi sebelum atau sesudahnya. Di sini kekuatan otot lengan dilambangkan dengan X1, power tungkai dilambangkan dengan X2, dan kemampuan jamsut dilambangkan dengan Y. Populasi dan sampel. Menurut Sugiono 2017, populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek dengan karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti sebagai fokus penelitian untuk dianalisis dan disimpulkan. Populasi yang akan diteliti adalah siswa yang mengikuti ekstrakurikuler basket di SMA Negeri 2 Tulang Bawang Tengah berjumlah 20 siswa. Menurut Sugiono 2017, sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki karakteristik tertentu yang mewakili keseluruhan populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian yaitu total sampling, yaitu teknik penentuan sampel di mana seluruh anggota populasi digunakan sebagai sampel dalam penelitian sampel. Dia terdiri dari 20 siswa. Tempat dan waktu penelitian yaitu dilaksanakan di SMA Negeri 2 Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung. Dengan durasi penelitian berlangsung selama kurang lebih 1 periode pelaksanaan. Variabel penelitian. Menurut Sugiono 2017, variabel merupakan atribut sifat atau nilai dari subjek, individu, atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu dan ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari serta disimpulkan. Yang pertama, variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab perubahan serta munculnya variabel terikat atau dependent. Variabel bebas dilambangkan dengan X dan variabel bebas yang digunakan adalah kekuatan otot lengan atau X1 dan power tungkai atau X2.
Yang kedua, variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat dari adanya variabel bebas. Variabel terikat dilambangkan dengan Y, dan variabel terikat yang digunakan dalam kemampuan Jamsud adalah bola basket. Instrumen penelitian. Menurut Sugiono 2017, instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengukur fenomena baik dalam aspek alam maupun sosial yang sedang diamati. Yang pertama, pengambilan data kekuatan lengan menggunakan tes push up dan power tungkai menggunakan vertical jump, serta tes kemampuan jumpsuit menggunakan tes jumpsuit dalam permainan bola basket. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tes, yaitu suatu proses penilaian yang dilakukan berdasarkan data atau informasi yang diperoleh melalui prosedur tes. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh data objektif, bersifat kuantitatif, serta dianalisis secara statistik. Teknik analisis data. Teknik analisis data digunakan untuk menjawab hipotesis yang telah diajukan sebelumnya. Sebelum melakukan uji hipotesis, terlebih dahulu melakukan uji prasyarat menggunakan uji normalitas dan linearitas. Uji normalitas menggunakan uji Lilioveros, dan penilaian uji linearitas melakukan dengan perbandingan nilai F. Maka hubungan antara variabel tersebut dapat dikatakan linear. Analisis data dilakukan untuk menjawab pertanyaan peneliti yang telah dirumuskan. Data yang diperoleh masih dalam bentuk mentah dan memiliki sesuatu yang berbeda. Maka diperlukan penyelarasan satuan ukuran serta lebih mudah dalam proses pengolahan data selanjutnya. Data mentah dikonvers menjadi data standar atau test score sebelum dianalis. Kemudian uji hipotesis menggunakan korelasi produk momen atau menurut Sugiono 2017. Sekian presentasi yang dapat saya tampilkan. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.